Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuh Art. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul kota Rembang. Rembang adalah sebuah kabupaten yang terdapat di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Teluk Rembang atau Laut Jawa di utara, Kabupaten Tuban atau Jawa Timur di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Kota ini dijuluki Kota Kawista, Kota Garam, dan ada yang menyebutnya dengan sebutan Little Tiongkok. Moto kota ini Sudira Akarya Kasuareng Jagat, diambil dari bahasa Jawa yang artinya keberanian membuat termasyur di dunia. Semboyan kota ini Rembang Bangkit, bahagia, aman, nyaman, gotong royong, kerja keras, iman, takwa. Ada dua versi mengenai asal-usul kota Rembang. Versi 1. Pada zaman dahulu ada saudagar kaya yang bernama Dampo Awang. Ia berasal dari negeri Cina. Pada suatu hari, Dampo Awang memberhentikan kapalnya di Jawa bagian timur. Dampo Awang sangat senang dengan daerah itu. Dia berniat untuk menyebarkan agamanya di sana. Suatu hari, dia bertemu dengan Sunan Bonang yang merupakan salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada pertemuan pertamanya dengan Sunan Bonang, Dampo Awang memperlihatkan sikap yang tidak baik kepada Sunan Bonang karena dia takut ajaran yang ia ajarkan akan terganti dengan ajaran Islam. Dari kejadian itu, Dampo Awang berniat untuk mencelakakan Sunan Bonang. Dia sangat tidak suka dengan Sunan Bonang. Suatu ketika, saat Sunan Bonang ingin melaksanakan sholat asar, Dampo Awang menyuruh pengawalnya menaruh racun ke dalam kendi yang berada di atas meja. Dia mengira kalau Sunan Bonang akan minum air itu, tetapi perkiraannya salah. Sunan Bonang tidak minum air yang ada di kendi itu. Biasanya, dia mengaji ketika ia selesai sholat asar. Hari demi hari telah berlalu. Setiap Sunan Bonang mengumandangkan azan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di depan teras rumahnya, masyarakat kagum dengannya. Akhirnya banyak penduduk yang masuk agama Islam. Ketika Dampo Awang mendengar kabar itu,
dia menjadi marah dan mengutus pengawalnya untuk menjemput Sunan Bonang. Sebenarnya Sunan Bonang tidak mau ikut, tetapi beliau merasa kasihan dengan pengawal Dampo Awang. Jika Sunan Bonang tidak ikut mereka akan dihukum pancung. Akhirnya Sunan Bonang ikut dengan pengawal Dampo Awang untuk pergi ke rumah Dampo Awang. Awalnya Dampo Awang menjamu Sunan Bonang dengan sangat baik. Di balik kebaikan Dampo Awang itu, dia menyimpan rasa benci kepada Sunan Bonang. Dampo Awang menjamu dengan memberikan macam-macam buah-buahan segar dan air yang sangat dingin. Di tengah-tengah perjamuan tersebut, Dampo Awang meminta Sunan Bonang untuk pergi dari daerah tersebut. Tetapi Sunan Bonang menolak permintaan Dampo Awang. Dia tidak ingin meninggalkan daerah tersebut. Mendengar jawaban itu, Dampo Awang sangat marah. Mukanya memerah. Dampo Awang menyuruh pengawalnya untuk menyerang Sunan Bonang. Tetapi Sunan Bonang bisa mengalahkan pengawal Dampo Awang. Dampo Awang tidak terima dengan kekalahannya. Dia kembali ke negeri asalnya dan kembali untuk membalas kekalahannya. Ketika dia sudah sampai di tanah Jawa, dia sangat kaget sekali karena semua penduduk di daerah itu sudah memeluk agama Islam. Dampo Awang sangat marah. Dia mencari Sunan Bonang. Saat Dampo Awang bertemu dengan Sunan Bonang, dia langsung menyerangnya. Tetapi dalam waktu singkat, Sunan Bonang bisa mengalahkan Dampo Awang beserta pengawalnya. Kemudian Dampo Awang diikat di dalam kapalnya. Lalu Sunan Bonang menendang kapal tersebut, sehingga kapal tersebut berjajaran kemana-mana. Sebagian dari kapal itu ada yang di laut. Dampo Awang menyebutnya kalau bagian itu kerem atau tenggelam, sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang atau terapung. Kemudian lama-kelamaan penduduk memanggil daerah tersebut dengan sebutan Rembang, yang berasal dari kata kerem dan kemambang. Kini daerah tersebut telah menjadi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Jangkarnya sekarang berada di Taman Kartini, sedangkan layar kapal berada di Batu, atau biasanya sering disebut Watu Layar, dan kapalnya dikabarkan menjadi Gunung Bugel yang ada di Kecamatan Pancur karena bentuknya menyerupai sebuah kapal besar, dan di atas gunung ada sebuah makam. Konon di sana merupakan makam Dampo Awang. Sedangkan versi kedua, kata rembang diambil dari merembang sekawit, atau suatu upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan pengeperasan atau pemangkasan 2 batang tebu untuk tebu pengantin.